Indeks harga saham gabungan hari ini berbalik arah, dibuka di zona hijau tetapi melemah hingga anjlok hampir 1%, ditutup di level 8.600-an. Dan kini langsung saja kita akan ulas perdagangan hari ini bersama dengan equity analyst CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati. Mbak Susi, selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Oh, kalau kabar saya sih baik sekali ya, Sinta ya. Mungkin teman-teman investor hari ini kurang baik nih. IHSG kayak senada ya sama baju saya hari ini. Ya, kalau kita lihat memang IHSG nampaknya cukup volatile di perdagangan hari ini ya, di tengah optimisme para pelaku pasar terkait dengan The Fed yang memangkas suku bunganya, nampaknya memang tidak disambut baik di pergerakan pasar saham di sejumlah kawasan ya. Kita lihat ada kawasan Eropa yang ternyata juga melemah, ada Asia yang juga mayoritas melemah, dan juga bursa Wall Street juga melemah. Nah, bagaimana dengan pasar saham kita? Apakah pelemahan ini juga sebetulnya sebagai salah satu dampak dari sentimen terkait The Fed yang memangkas suku bunganya? Walau sebetulnya pemangkasan suku bunga The Fed ini di sisa tahun 2025 adalah momentum yang dinanti-nanti ya, Susi ya. Tapi ternyata malah terjadi koreksi. Nah, mungkin tanggapan Susi terkait dengan hal ini seperti apa? Sebenarnya sih tadi sudah sempat terapresiasi loh, Sinta. Tadi kan hari ini IHSG kita all time high lagi loh. Tertinggi sepanjang sejarah ya, tadi di level 8.770,42. Cuman sayangnya habis nyentuh level tertinggi ambruk lagi gitu. Karena kalau saya sih melihat mungkin memang The Fed ada pangkas suku bunga, tapi kan cuma 25 basis point. Dan dimana kalau kita mendengar dari pidatonya juga kemungkinan di tahun depan hanya ada satu kali aja, bahkan kemungkinan mungkin tidak ada. Jadi sifat hawkish dari The Fed ini masih ada. Kemudian di tahun 2027 diproyeksikan hanya satu kali pemangkasan. Sementara kan Amerika Serikat kan butuh booster gitu ya. Dimana Trump terus mendorong agar suku bunga ini kalau bisa lebih rendah lagi, lebih rendah, karena satu sisi kan masih defisit. Kemudian saya melihat juga alotnya kemarin kan sempat ada negosiasi ya antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang mau menurunkan tarif resiprokal dari 32% ke 19%. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata ada kabar terbaru bahwa sepertinya negosiasi ini akan gagal gitu ya. Jadi kayaknya kita nggak akan dapat tarif 19%, tapi ini memang masih tahap negosiasi. Karena kalau teman-teman lihat ada komitmen Indonesia ke Amerika Serikat yang tidak dipenuhi. Jadi berefek bahwa Amerika Serikat sepertinya akan menunda atau justru berpotensi gagal menurunkan tarif resiprokal. Nah, kalau tarifnya ini makin tinggi kan otomatis itu juga bisa berpengaruh terhadap ekspor impor kita, terutama terhadap Amerika. Ya, Susi, ini kan kita penasaran juga sebenarnya kenapa sih bisa sampai anjlok gitu ya, walaupun tadi udah all time high juga, sempat menyentuh all time high di sesi 1. Kenapa dan apa sih saham-saham yang mungkin menyeret IHSG di hari ini? Ya, memang IHSG kita tuh cukup unik ya, tapi sih menurut saya sih wajar aja. Minggu kemarin kan kenaikannya udah cukup tajam gitu, jadi minggu ini harusnya memang ada koreksi sehat aja. Dan memang biasanya IHSG itu kalau udah nyentuh level tertinggi baru itu pasti langsung koreksi dulu. Tapi menurut saya sih koreksinya harusnya nggak terlalu tajam ya. Hari ini kan di level 8.600-an ya. Paling kalau serendah-rendahnya 8.400, 8.500. Saya sih masih optimis ya IHSG di bulan ini bisa tembus 9.000. Karena kalau teman-teman lihat memang anehnya ketika The Fed pangkas suku bunga biasanya kan saham perbankan, teknologi gitu ya. Kemudian properti itu biasanya menguat setelah ada kabar pemangkasan suku bunga yang memang dinanti-nanti. Cuma sayangnya hari ini justru jadi pendorong penurunan IHSG. Teknologi hari ini turun 1,57%, finance atau keuangan di 0,75%, dan juga properti cukup tinggi di 1,53%. Jadi harapannya adalah justru cenderung berbalik gitu yang terjadi. Baik, lalu terkait dengan pelemahan pada IHSG yang terjadi pada hari ini, mungkin kita akan bahas secara sektoral dulu begitu ya. Terkait dengan bagaimana saham-saham di sektor finansial ya. Kalau kita lihat saham-saham di sektor finansial saat ini sebetulnya menurut kacamata Susi sendiri secara valuasi sebetulnya seperti apa sih? Kalau kita ngomongin valuasi mah sebenarnya murah banget, Sinta. Jadi saat ya. ini sebetulnya Murah ini banget, momentum cuman yang investornya tepat ya nggak suka kayaknya. Lagi pilih saham lain kalau menurut saya ya. Jadi gini, memang investor kita tuh menurut saya sih saat ini memang sedang main timing ya, sedang main cycle gitu ya. Jadi maksudnya di tahun ini kan cycle-nya itu masih saham konglomerat. Kalau teman-teman perhatikan hari ini ada beberapa saham konglomerat itu melesatnya cukup signifikan, terutama Grup Bakri bahkan menyumbang triliunan rupiah loh transaksinya hari ini. Contohnya itu Bumi Resources sama Dewa. Bumi Resources hari ini transaksinya cukup besar sekali, bahkan mengalahkan sektor-sektor perbankan. Jadi menurut saya sih memang uang lagi lari ke saham-saham konglomerat, sehingga saham-saham perbankan gitu ya, yang padahal udah ada
sentimen dari tambahan likuiditas dari 200T ditambah lagi 76T. Kemudian masih banyak booster-booster lain gitu ya. Cuma saya melihat investor ini harus melihat hasilnya dulu. Ini kan suntikan dananya atau likuiditasnya kan baru aja disuntik. Tapi hasilnya kan belum kelihatan. Sementara kredit macet juga masih lumayan tinggi terutama untuk beberapa perbankan. Jadi kalau saya sih melihat investor justru pengen melihat hasilnya dulu, baru mungkin dipikir ulang untuk berinvestasi di saham-saham perbankan. Meskipun kalau dalam kutip istilahnya murah, tapi menurut investor mungkin masih bisa lebih murah lagi. Makanya belum disentuh nih saham-saham perbankan. Karena ini kan soalnya kalau kita lihat ada kekhawatiran soal valuasi tinggi ya, atau bubble risk ya untuk saat ini. Nah ini kalau dikaitkan sebetulnya seperti apa menurut pandangan Susi sendiri? Ya kalau bubble dress itu menurut saya malah justru ada di saham-saham konglomerat, bukan di banking. Banking itu masih murah-murah kayak BRI. Teman-teman bisa lihat aja price book value-nya. BBRI Mandiri itu masih 1, BNI itu 0,7-an gitu. BTN apalagi masih 0,an, itu masih murah-murah banget. Justru kalau sekarang yang tanda-tanda bubble maksudnya udah levelnya cukup tinggi itu adalah saham-saham konglomerat. Tapi menurut saya nih ya, biasanya nih kalau teman-teman berkaca pada krisis 10 tahunan tahun 2008 itu biasanya saham konglomerat salah satunya itu akan menjadi penutup pesta. Nah kalau saham tersebut milik konglomerat tersebut sudah mencapai level tertingginya gitu ya atau mencapai target-target dari para analis, menurut saya itu udah tanda-tanda market harus mulai terkoreksi cukup tajam. Dan kalau udah cukup tajam nih Sinta, Sarah, itu bisa mungkin turunnya di atas 30%. Nah ini kalau kita lihat juga di akhir perdagangan hari ini kayaknya energi ini menyala juga nih ya. Dia ada kenaikan 1,5% lebih gitu. Kalau menurut Susi sendiri bagaimana? Iya itu, jadi energi hari ini bukan karena didorong kenaikan batu bara, minyak, no ya, bukan ya teman-teman ya, tapi didorong saham-saham konglomerat. Jadi hari ini sebenarnya IHSG tuh menurunannya ya memang lumayan, tapi masih ditahan loh sama saham-saham konglomerat yang hari ini menguat, dan memang rata-rata saham konglomeratnya yang lagi naik itu ada di energi. Kalau teman-teman lihat hari ini ada Bumi naiknya tadi sempat lebih dari 10% ya, kemudian PTRO punya Prajuga Pangestu, Dewa punyanya Bakri, kemudian ada Raja miliknya Happy Hapsoro, Energi punya Bakri. Jadi grup-grup Bakri ini hari ini memang menjadi penopang di sektor energi. Baik, lalu selanjutnya membahas terkait dengan bagaimana pemangkasan dari suku bunga The Fed ini cukup memberikan pengaruh terkait dengan masuknya aliran modal asing ya, mungkin ke emerging market seperti misalnya Indonesia. Nah menurut Susi sendiri sebetulnya apakah ada peluang begitu ya bagi dana asing untuk kembali masuk ke pasar tanah air seiring dengan The Fed yang kembali memangkas suku bunganya. Ini justru memang menarik nih, di tengah pemangkasan yang terjadi pada The Fed, pasar malah merespon kurang positif. Ini agak anomali nih sebetulnya. Ya gimana ya Sinta, mungkin kan kemarin kenaikan IHSG itu udah luar biasa ya. Orang kalau udah cuan ya pengen taking profit dulu lah, pengen ngambil cuan dulu gitu. Jadi menurut saya sih taking profit ini cuman sementara aja ya gitu, maksudnya masih koreksi sehat. Karena kan kita udah pucuk terus nih, kita tuh sejalan sebenarnya sama Wall Street, levelnya mencetak level-level tertinggi baru. Cuman kan setiap ada kenaikan di pucuk itu biasalah ada koreksi sehat. Tapi menurut saya ini masih koreksi sehat karena ya saham-saham konglomerat harusnya masih menjadi pawang nantinya hingga berakhirnya window dressing di bulan Desember ini.